Halo guys, kembali lagi di channel Realitas Rasional. Apakah belakangan ini kalian sering mendengar tentang perang di Sudan? Ya, mungkin banyak dari kita lebih sering dengar soal Ukraina ataupun Gaza. Tapi ternyata ada satu perang yang besar dan nyaris dilupakan oleh dunia. Ya, perang ini sudah terjadi sejak April 2023. Sudan terjebak dalam perang saudara antara dua jenderal yang dulunya itu adalah sekutu dan sekarang malah saling bunuh demi kekuasaan. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di Sudan? Siapa dua jenderal yang bikin negara ini menjadi hampir hancur? Dan kenapa dunia seolah cuek saja dengan kejadian ini? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update video menarik dari channel ini. Oke, kalau sudah mari kita mulai ceritanya. Jadi semuanya ini bermulai sejak 15 April 2023. Sudan terjerumus ke dalam perang saudara yang sangat brutal. Dua tokoh utamanya adalah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan atau pemimpin angkatan bersenjata Sudan atau disebut juga dengan nama SAF, dan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemeti, pemimpin pasukan dukungan cepat atau sering juga disebut dengan RSF. Dua-duanya ini dulunya merupakan sekutu waktu mereka itu sama-sama menjatuhkan Presiden Omar al-Bashir tahun 2019. Namun setelah itu mereka malah berebut kekuasaan. Awalnya rencana mereka adalah membentuk pemerintahan sipil yang demokratis. Namun seiring berjalannya waktu, yang namanya juga kekuasaan, ujung-ujungnya dua jenderal ini saling curiga dan saling menyerang. Jenderal Burhan pengennya RSF ini digabung ke militer resmi, sedangkan Jenderal Dagalo takut akan kehilangan kekuatan dan uang. Apalagi RSF ini sudah pegang tambang emas dan punya banyak senjata. Nah, dari situlah konflik mulai pecah besar-besaran di seluruh Sudan. Sekarang SAF menguasai bagian utara dan timur. Markasnya itu tepatnya di Port Sudan di tepi Laut Merah. Sementara RSF ini menguasai barat dan selatan, termasuk daerah yang kaya akan emas di Darfur. Parahnya lagi, dua jenderal ini didukung oleh negara luar. SAF didukung oleh Mesir, Qatar, dan Iran, sedangkan RSF dapat dukungan dari Uni Emirat Arab dan Jenderal Libya Khalifa Haftar. Jadi perang ini bukan cuma urusan internal Sudan, tapi juga menjadi ajang tarik-menarik pengaruh di negara-negara besar Afrika. Lalu dampaknya gila-gilaan guys. Lebih dari 150.000 orang sudah tewas dan 12 jutanya sudah mengungsi. Kota-kota besar sudah hancur, listrik padam, makanan langka, dan komunikasi banyak yang terputus. Bahkan menurut laporan Human Rights Watch, RSF ini diduga melakukan genosida terhadap kelompok etnis non-Arab di Darfur. Baru-baru ini, pasukan RSF berhasil merebut kota El Fasher, kota besar terakhir yang sebelumnya dikuasai oleh SAF. Setelah itu, ribuan warga melarikan diri di daerah sekitar. Sementara dunia, ya sebagian besar diam saja, karena fokus dunia lebih banyak ke konflik Gaza dan Ukraina. Direktur WHO bahkan bilang seolah-olah dunia ini tidak peduli karena ini terjadi di Afrika. Beberapa negara pernah mencoba mediasi seperti Amerika, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tapi sejauh ini semuanya gagal total. Bahkan PBB bilang Sudan ini sekarang menghadapi krisis kemanusiaan yang terbesar di dunia. Dan kalau perang ini tidak cepat berhenti, bisa saja Sudan ini bakal terpecah menjadi dua negara lagi. Seperti pada waktu Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011. Bayangin saja, negara sebesar itu bisa pecah lagi gara-gara dua orang yang berebut kekuasaan. Jadi guys, perang Sudan ini bukan cuma soal perang antara dua jenderal, tapi soal rakyat biasa yang jadi korban karena ambisi kekuasaan. Negara yang dulunya kaya sumber daya menjadi puing-puing karena perang yang seolah dilupakan oleh dunia. Semoga suatu hari nanti Sudan bisa damai kembali. Dan dunia pastinya nggak cuma peduli kalau konflik itu viral di media. Kalau kalian setuju bahwa konflik di Afrika ini juga perlu harus diperhatikan oleh dunia, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan klik subscribe dan juga share video ini biar makin banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Sudan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap peduli, tetap sadar, dan jangan berhenti untuk mencari tahu.